Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Helmi MPD, selaku dosen mata kuliah Landasan Sosiologis dan Psikologis dalam Pendidikan. Judul materi yang akan saya bawakan yaitu Landasan Sosiologis dan Psikologis dalam Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Rima Nadia, Prodi Administrasi Pendidikan semester 6, kelas reguler Banjarbaru. Materi yang akan saya bahas yaitu pertama pengertian pendidikan, landasan sosiologis, landasan psikologis. Kedua, tujuan pendekatan landasan sosiologis dan psikologis terhadap pendidikan. Ketiga, implikasi serta contoh penerapan landasan sosiologis dan psikologis bagi para pendidik. Langsung saja, pengertian landasan pendidikan. Secara leksikal, landasan berarti tumpuan, dasar, atau alas. Karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan. Pijakan ini dapat bersifat material, contoh, landasan pesawat terbang. Dapat pula bersifat konseptual, contoh, landasan pendidikan. Lalu, pengertian landasan sosiologis. Landasan sosiologis pendidikan adalah acuan atau asumsi dalam penerapan pendidikan yang bertolak pada interaksi antar individu sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan pendidikan merupakan suatu proses interaksi antar individual, pendidik, dan peserta didik. Lanjut, pengertian landasan psikologis. Landasan psikologis. Landasan berasal dari kata Yunani psyche, yang artinya jiwa, logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi, secara etimologis, psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya. Landasan psikologis pendidikan merupakan suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan. Pada umumnya, gejala-gejala yang terkait dengan aspek pribadi manusia. Lalu, ada tujuan pendekatan landasan sosiologis dan psikologis. Tujuan pertama, yaitu tujuan landasan psikologis. Pendidikan merupakan peristiwa sosial yang berlangsung dalam latar interaksi sosial. Dikatakan demikian karena pendidikan tidak dapat dilepas dari upaya dan proses saling mempengaruhi antar individu yang terlibat di dalamnya. Kedua, ada tujuan landasan psikologis. Landasan psikologis selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia, serta psikologis merupakan salah satu landasan yang penting dalam bidang pendidikan. Landasan psikologis pendidikan bertujuan kepada pemahaman manusia, khususnya berkenaan dengan proses belajar. Lanjut, implikasi landasan pendidikan, sosiologis dan psikologis. Landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum adalah asumsi-asumsi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Implikasi dari penerapan landasan psikologis bagi guru dan para pembuat kebijakan pendidikan yaitu dengan membuat kurikulum yang memuat program pendidikan yang relevan bagi para siswa. Contoh implikasi dalam landasan sosiologis yaitu Kemendikbud memasukkan muatan lokal dalam kurikulum 2013 revisi untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah itu sendiri. Lanjut, landasan psikologis. Landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum merupakan suatu landasan yang berkaitan dengan aspek kurikulum, prodi manusia, serta tahapan usia perkembangan tertentu untuk mengenali dan menyikapi anak didik. Implikasi dari penerapan landasan psikologis bagi para pembuat kebijakan
pendidikan, yaitu ketika hendak mengadakan pengembangan kurikulum, pembuatan kebijakan harus memahami peserta didik. Harus sesuai dengan karakteristik, baik penyesuaian dari segi kemampuan, materi yang harus disampaikan, proses penyampaian atau serta penyesuaian dari segi evaluasi pembelajaran. Contoh implikasi dalam landasan psikologis yaitu ketika seorang guru mengajar TK, maka strategi dan metode belajar mengajar yang digunakan harus berbeda dengan ketika mengajar anak SMA. Kebiasaannya strategi dan metode anak TK yaitu belajar sambil bermain. Segitu saja penyampaian materi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.